1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper that sycamore tree. Dream a little dreamer. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya kembali berkolaborasi dengan vloggers Indonesia yang tinggal di United States. Kami akan bercerita dan share ke kalian semua bagaimana sih kami menjalani kehidupan di masa pandemik ini di state masing-masing. State itu provinsi ya guys. Khususnya buat saya di state Arizona, bagaimana saya survive di masa pandemik ini dan bagaimana saya menjalani kehidupan di masa pandemik ini. Ikutin terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Kebayangkan teman-teman, beberapa bulan yang lalu sebelum pandemik ini ada, pandemik ini berawal bulan Maret 2020 ya di sini. Sebelum Maret itu kehidupan kita, rutinitas kita berjalan normal. Berjalan apa adanya, seperti biasa. Kita pergi ke gym, atau anak-anak pergi sekolah, atau kita pergi ke grocery store, pergi kemana aja, pergi bekerja. Itu semua berjalan dengan normal sekali, tanpa harus kita merasa khawatir keluar rumah. Dan boom, tahu-taunya virus ini datang. Semuanya berubah 180 derajat. Yang tadinya kita bebas keluar rumah kemana aja kita mau, tiba-tiba ada aturan harus diam di rumah. Di Amerika sendiri, COVID-19 case-nya itu sangat tinggi sekali. Kebesaran kalau kita berbicara soal Amerika. Oke, kita persempit aja di Arizona ya. Di state saya tinggal ini, case COVID-19 itu sangat tinggi banget. Coba saya lihat di sini ya, menurut sumber AZDHS.gov, number of case itu adalah 378.157. Wow, itu angka yang sangat-sangat tinggi. Hampir 400.000. Ya, hampir 400.000. Dan number of death yang meninggal dunia itu 6.973. Wow, sedih ya. Wow yang sedih ini, bukan wow yang wow. Yang meninggal aja angkanya itu hampir 7.000. Bayangkan coba. Dan angka ini teman-teman semakin bertambah. Sedih kan, bukannya semakin menurun. Dan case COVID-19 di Amerika ini sangat tinggi banget, melebihi Cina. Dan angkanya itu semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Dan tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi selama pandemik ini. Kita harus mematuhi protokol-protokol yang ada. Kita harus ikutin rule-nya. Di antara protokol-protokol tersebut di Arizona ini, yaitu wajib memakai masker. Kalau kalian nggak pakai masker di tempat umum, orang lain itu akan melihat kalian dengan pandangan sinis. You gotta kidding me, gitu loh. Kidding me? Pokoknya harus pakai masker. Di tempat umum kita harus bermasker. Terus harus selalu cuci tangan, sanitizer. Di tempat umum seperti di park atau di grocery store, itu selalu disediakan sanitizer. Jadi ketika kita menyentuh sesuatu, kita harus selalu cuci tangan kita dengan sanitizer. Dan yang gak kalah pentingnya itu teman-teman, kita harus menjaga jarak 6 feet minimal ya. Kita nggak boleh berdekat-dekatan. Dan peraturannya lagi saat ini karena case-nya semakin meningkat, kita harus tinggal di rumah, yaitu atau
stay home order. Entah sampai kapan, saya juga nggak tahu. Semoga ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Itu sih harapan kita semua ya. Ya tentunya ya buat saya dan juga pastinya buat teman-teman lain, pasti pandemik ini kerasa nggak nyaman banget dan pasti ada efeknya ya buat diri kita. Yang saya rasain sih efeknya itu yang paling berat ya, yang paling saya rasain banget itu di bidang ekonomi. Semenjak pandemik ini, bisnis saya, bisnis suami saya ya, bisnis kami lah gitu, itu nggak ada pendapatan. Customer nggak ada yang belanja. Karena kami berjualan produk-produk kayu yang terbuat dari kayu, yaitu jewelry display, dan kami itu mensuplai ke mencari gift shop atau toko oleh-oleh dan ke hotel-hotel. Karena pandemik ini, National Park tidak ada yang buka, gift shop nggak ada yang buka, nggak ada yang pergi traveling, nggak ada yang pergi trip, nggak ada yang pergi belanja tentunya. Dari itu customer kami itu nggak ada yang order. Jadi dari bulan Maret itu sales kami menurun, nggak ada pendapatan. Bagaimana cara kami bertahan hidup? Ya tentunya dari uang tabungan. Sampai kapan uang tabungan itu bisa bertahan? Tanda tanya. Terus efeknya lagi itu sedihnya kami nggak bisa pulang kampung ke Indonesia. Sebenarnya tahun ini 2020 itu kami udah berencana mau mudik, mau ketemu keluarga dan teman-teman di Indonesia, tapi apa daya, tiba-tiba pandemik ini terjadi dan otomatis semua rencana tentang perjalanan kita cancel sampai batas waktunya kapan, I don't know. Saya nggak tahu. Sedih. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling, nggak bisa pulang kampung. Nah itu sih efek yang saya rasain juga ya. Terus apalagi? Oh ya, nggak bisa ketemu teman-teman. Bisa sih ketemu, tapi lagi jaga jarak. Maksud saya di sini nggak bisa ketemu teman itu dalam artian kita tidak bisa gathering ya, nggak bisa berkumpul-kumpul di dalam suatu ruangan, merayakan suatu event kayak gitu. Mungkin ketemu hanya beberapa menit, tapi itu pun di luar dan itu pun jaga jarak. Ya kurang afdol rasanya kalau ketemu teman tapi nggak bisa berlama-lama dan nggak bisa cerita-cerita seperti sebelum-sebelumnya. Dan efeknya lagi itu semenjak pandemik saya itu kan membatasi diri tidak pergi ke tempat umum ya, termasuk ke grocery store, ke toko ya. Jadi saya itu belanjanya melalui online, Instacart. Ya kalian tahulah sebagai perempuan ya, kita itu kan suka belanja. Kalau dibelanjain gitu kan, istilahnya kayak sama aja kayak nitip ya. Itu kayak kurang puas gitu. Kita nggak bisa pilih-pilih sendiri. Kita nggak bisa sesuai dengan keinginan kita lah. Kita harus terima apa adanya, apa yang dibeliin oleh orang tersebut. Ya so far bagus, tapi ya tetap aja saya pingin belanja sendiri, saya pingin memilih apa yang saya makan untuk diri saya sendiri, saya pingin belanja sendiri lah intinya. Dan yang paling saya kangen itu ya teman-teman, saya udah lama sekali nggak pergi ke Asian Store. Buat saya ke Asian Store itu adalah suatu kebahagiaan sendiri ya, saya bisa milih makanan Indonesia. Itu kegiatan yang saya rindukan banget sebenarnya. Simple, tapi kalian tahulah, kalian yang di luar negeri ya pasti ngerasa banget rasanya kalau nemu Asian Store. Kalau pergi ke Asian Store itu rasanya gimana gitu, susah dijabarkan dengan kata-kata, tetapi intinya saya happy banget kalau ke Asian Store. Tapi sejak pandemik ini saya nggak bisa pergi ke sana. Sebenarnya bisa pergi, tapi ya kurang asik karena kita harus buru-buru dan pakai masker. Biasanya saya kalau ke Asian Store itu kan berjam-jam ya, bisa 2 jam loh, karena luas banget Asian Store itu. Dari ujung sana ke ujung sana itu pokoknya bisa 1 jam lebih saya kalau ke Asian Store. Di sini di tempat saya tinggal ini ada 3 Asian Store. Satu sih ada kecil ya,
10 menit lah dari sini, dari rumah ya, tapi nggak lengkap-lengkap banget. Saya kurang suka ke situ karena banyak yang nggak ada, yang saya butuhin tuh nggak ada. Terus yang kedua itu kira-kira 30 menitan, it's okay lah, medium ya. Tapi saya kurang suka dengan neighborhoodnya, dengan lingkungannya. Nggak usahlah saya jelasin banget ya, intinya saya nggak begitu srek. Yang kedua, tidak terlalu lengkap juga sih. Nah, yang ketiga ini namanya Lily Supermarket. Teman-teman saya yang di Tucson ini pasti tahu dengan Lily Supermarket. Biasanya saya belanjanya di situ, suka banget saya di situ. Bersih, terus udah kayak Western supermarket ya, standarnya itu. Terus lengkap. Nah, lengkapnya itu yang saya suka, teman-teman. Cari daun pisang ada, cari produk-produk Indonesia yang saya perlukan juga ada. Tepung ketan ada, tepung beras ada. Nah, saya udah lama banget kan nggak ke situ. Pokoknya saat pandemik nanti berakhir, hal pertama yang saya mau lakukan adalah pergi ke Lily Supermarket dan pengen ngebuat vlog tentang itu tentunya, karena saya suka sekali berlama-lama ada di supermarket itu, bisa 2 jam. Simple ya, permohonan saya, bucket list saya itu simple banget, pergi ke Lily Supermarket ketika pandemik ini berakhir. Dan di state Arizona ini biasanya itu setiap tahun selalu ada event ya, kayak jam show. Nah, tahun ini segala event itu di cancel. Kita nggak bisa nonton jam show lagi karena itu di cancel berhubung dengan pandemik ini. Terus juga, hai sayang. Okay, I will finish 3 minutes. Okay, you're okay, good. Maaf ya, ada suami datang pulang kerja. Ya, sekarang ini jam 2.15, so nggak ada customer yang belanja, nggak ada orderan. Biasanya itu sebelum pandemik ya, kita selalu ada orderan dari customer dan kita selalu busy lah, packing untuk ngirim orderan ke customer. Tapi karena sekarang nggak ada orderan masuk, jadi kalau ke warehouse ya itu pun paling ya ngecek email doang ya, gitu-gitu aja, nggak ada orderan yang berarti sama sekali. Oke, sampai di mana tadi? Ya, kembali lagi ke event ya. Banyak sekali event-event di sini itu yang di cancel. Saya sebelum pandemik itu, saya dan suami itu udah sign up untuk beberapa maraton event. Kita suka lomba lari ya, dan itu pun di cancel, nggak jadi sama sekali. Banyak sekali lomba maraton yang di cancel, banyak sekali event game show. Jadi Tucson ini sangat terkenal banget dengan event game show-nya setiap bulan Februari. Nah, ini pun di cancel, nggak ada event sama sekali, otomatis nggak ada pendapatan juga ya buat vendor, buat seller, nggak ada yang belanja. Pada umumnya ekonomi itu down di sini, guys. Dan buat saya dan suami, karena kami ini usaha sendiri ya, tidak bekerja dengan instansi pemerintah atau tidak bekerja dengan perusahaan manapun, jadi kami bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga kami sendiri. Lain halnya kalau misalnya teman-teman yang bekerja untuk instansi pemerintah atau bekerja untuk perusahaan-perusahaan swasta, mereka tetap running ya, walaupun pandemik ini, walaupun mereka kerja dari rumah, work from home, dan mereka masih tetap terima gaji. Ya, kalau kami kan usaha sendiri ya, kalau nggak ada customer yang belanja ya, nggak ada income. Ya, itu dia efeknya yang saya rasain itu, yang paling berat ya itu, ekonomi itu, nggak ada pendapatan sama sekali. So, sampai kapan ya pandemik ini akan berlangsung? Tentunya ya harapan saya pribadi dan pasti juga harapan kalian semua, semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan saya sih menghimbau ya teman-teman, kita harus membantu supaya tali virus ini cepat berakhir. Dengan cara bagaimana? Memang kita bukan dokter, kita bukan sains, kita harus percaya dengan apa yang sains bilang.
kita harus jaga jarak, itu satu, itu penting loh teman-teman, jaga jarak itu, dan pakai masker. Kalau nggak penting-penting amat, kalau nggak penting-penting banget, kita nggak usah gathering dulu, apalagi indoor ya. Dan dengan begitu kita bisa membantu supaya tali virus ini putus. Kalau kita nggak disiplin teman-teman, kalau kita mengacuhkan, cuek dengan protokol, kalau kita tetap gathering, tetap kumpul-kumpul, terus nggak pakai masker, kapan virus ini akan berlalu? Kapan virus ini akan habis? Memang kita bukan dokter ya teman-teman, tapi kita setidaknya bisa membantu flatten the curve, artinya, namanya ya. Artinya kita tidak menambah angka case itu semakin tinggi, justru kita harus membantu supaya angka ini turun. Dan semoga aja vaksin untuk virus ini cepat keluar. Ya itu sih harapan kita semua ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Udah hampir 1 tahun loh seperti ini. Kita nggak bisa hidup terus menerus seperti ini, tidak normal seperti ini kan. Gimana jadinya kalau virus ini terus berlangsung semakin lama? Apa kabar dengan ekonomi kita? Ini sangat mengkhawatirkan loh. Banyak sekali orang-orang yang di lay off, yang dirumahkan karena nggak ada job lagi di saat pandemi ini. Beruntunglah bagi mereka-mereka yang masih punya tabungan atau punya warisan, jadi mereka masih bisa bertahan hidup. Atau yang retired, jadi mereka nggak usah bingung-bingung atau pusing untuk pergi bekerja, karena mereka tetap ada pemasukan walaupun masa pandemik ini. Nah, apa kabar yang masih muda-muda, yang masih bekerja, yang mengharapkan gaji setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali? Kalau mereka dirumahkan, tentunya mereka nggak dapat pemasukan juga kan? Ya, secara global sih berakibat banget dengan ekonomi, kecuali yang kaya raya ya. Saya sih udah nggak ngomong yang kaya. Saya rasa itu aja yang ingin saya share dengan kalian semua. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya. Oh ya, jangan lupa juga kunjungi channel teman-teman kolaborasi saya ya. Nanti link video mereka akan saya taruh di description box di bawah ini. That's all for my video. Semoga kalian suka dan bermanfaat buat kita semua. Thank you for watching. Salam dari Arizona. Bye-bye.